Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Etika Bisnis Manajemen 18B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika lingkungan hidup atau CSR, Corporate Social Responsibility. Nama-nama dari kelompok kami, yang pertama ada Agustio Jamalin, selanjutnya ada Ajeng Putri Dentia, selanjutnya ada Bernadea Krisaditya, ada Putri Oktavianti, dan Yuda Ferdiansa. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang etika lingkungan hidup atau Corporate Social Responsibility. CSR merupakan kegiatan atau upaya yang berhubungan dengan kepentingan lingkungan. Jadi di sini konsep dari CSR sendiri adalah bagaimana perusahaan tidak hanya memikirkan pendapat yang optimal atau berfokus pada kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. CSR di sini adalah bagaimana perusahaan bisa memperdulikan dan mengutamakan kesejahteraan lingkungan. CSR sendiri mengusung beberapa beberapa upaya di mana dia bisa memprioritaskan bagaimana dalam kondisi baik kesejahteraan lingkungan itu sendiri. Karena siklus hidup perusahaan akan bergantung dengan kondisi lingkungan yang baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya, Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan CSR atau Corporate Social Responsibility. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut. Perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat dan keuntungan bagi perusahaan. CSR atau Corporate Social Responsibility akan berdampak positif dan lebih berguna bagi masyarakat. Ini akan tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain. Terutama pemerintah CSR, Corporate Social Responsibility, sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah di Indonesia bisa mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Seperti persoalan kemiskinan yang semakin bertambah jumlahnya dan keterbelakangan Indonesia dalam menghadapi kemajuan dunia. Pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis yang terjadi di Indonesia melalui CSR ini. Oke, mungkin di sini saya bisa menjelaskan tentang keterkaitan dengan tentang CSR yang seharusnya tadi dijelaskan oleh teman saya Yuda Ferdiansah, mungkin ada terkendala sinyal. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitannya. Etika bisnis berkaitan dengan lingkungan, karena bisnis berada di lingkungan. Etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dipengaruhi oleh etika bisnis. Jadi sama-sama menguntungkan dan sama-sama membutuhkan. Lingkungan di sini dibagi menjadi lingkungan intern dan ekstern. Lingkungan intern ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis atau yang memiliki ya contohnya seperti kedai-kedai di pinggir jalan atau kafe-kafe sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan di perusahaan. Lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Di sini ada hubungan etika bisnis dan lingkungan intern merupakan untuk pengendalian tindakan atau perilaku bisnis terhadap lingkungan. Lingkungan intern meliputi tenaga kerja, peralatan, dan lain-lain. Berikutnya ada lingkungan ekstern yang mempengaruhi etika dalam bisnis. Yang mempengaruhi etika bisnis yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Yang dimaksud dengan lingkungan makro yaitu pemerintah, pesaing, publik, konsumen,
dan mungkin ada banyak lagi ya. Untuk lingkungan makro yaitu demografi, sosial politik, dan sosial budaya. Mungkin dari keterkaitan dalam berhubungan CSR sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Berikutnya ada kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh teman saya Yuda Ferdiansah. Kesimpulan etika lingkungan hidup CSR merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan kepentingan lingkungan, bertujuan menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan, dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitarnya. Etika lingkungan hidup CSR mengatur tentang kebiasaan dan perilaku bisnis yang jujur dan yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosiofisiologis. Etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dipengaruhi oleh etika bisnis. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.